رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbil mujtaba al-sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara para pemirsa Darus Safa TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung tahun, para ulama menjelaskan lebih kurang 83 tahun. Artinya satu malam kita beramal ada di bulan Ramadan ini yang fadilahnya setara dengan beramal 83 tahun. Nah, demikian baiknya ibadah-ibadah bulan Ramadan ini untuk kita raih fadilah-fadilahnya. Namun pertanyaannya, apakah semua orang mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini? Tentu ini amat bergantung dari pemahaman kita terhadap ibadah Ramadan itu sendiri. Oleh karena itulah sangat penting bagi kita mengawali berbagai ibadah termasuk ibadah puasa Ramadan ini memahami terlebih dahulu ilmu tentang ibadah-ibadah ataupun puasa di bulan Ramadan ini. Para ulama menyebutkan al-ilmu qabla al-amal. Kalau mau beramal, tuntut dulu ilmunya. Bahkan amal yang tidak diawali dengan ilmu itu mardud adanya, tertolak. Contoh, ya para pemirsa dirahmati Allah, sederhananya begini. Ada 5 syarat sah sholat seseorang itu. Di antaranya adalah menghadap kiblat. Ada orang sholat, masuk waktu, lalu dia menghadap saja ke arah yang tidak jelas. Dia sholat. Apakah sholatnya sah? Tentu tidak. Dia pertama harus berijtihad atau menanyakan di mana arah kiblat, baru sah sholatnya. Nah, demikian pula ibadah Ramadan ini. Melalui fikih Ramadan, kita harus terus mendalami dan memahami bagaimana ibadah Ramadan itu dilakukan. Apa syarat-syaratnya, bagaimana rukunnya, bagaimana hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa Ramadan. Ini penting bagi kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, melalui kesempatan perbincangan kita dalam kesempatan kali ini melalui Darus Safa TV ini, Al-Faqir ingin menjelaskan sedikit tentang fikih Ramadan ini. Bahwa yang pertama, Ramadan ini merupakan ibadah puasa yang pada syariat awalnya itu memang sedikit agak berbeda dengan apa yang kita lakukan ini. Ini sekira-kira sejarah sedikit para pemirsa. Dulu ibadah Ramadan ini disyariatkan pertama sekali itu awal puasa itu dimulai setelah Isya. Begitu masuk waktu Isya, maka mulai imsak kita. Kapan? Nanti berbukanya masuk waktu maghrib. Nah, lama sekali. Sampai sebagian sahabat itu merasa sangat berat melaksanakan ibadah Ramadan ini. Maka turunlah ketentuan-ketentuan berikutnya yang merupakan bagian dari tata cara ibadah Ramadan yang dijelaskan langsung Allah SWT pada surah Al-Baqarah. Di antaranya adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Jadi Allah tegaskan boleh kamu makan, boleh kamu minum sampai terbit fajar. Artinya begitu tenggelam matahari silahkan berbuka. Nanti menahan diri itu adalah mulai terbit fajar. Menahan diri ini
tidak hanya dipahami sekarang menahan makan, perlu niat para pemirsa dan rahmati Allah. Oleh karena itulah rukun puasa ini secara garis besar itu dua saja. Garis besarnya ya. Pertama, niat berpuasa pada malam hari, paling tidak menjelang terbit fajar. Kata Rasulullah, malam yujma'il lail fala syiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, minimal sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Niat ini tidak harus dilapaskan. Kalau kita lihat ada orang misalnya sahur bersama keluarga atau sendirian, maka diyakinkanlah dia sudah niat puasa itu. Tidak harus dilapaskan. Ya, kalaupun dilapaskan itu hanya memperkokoh niat saja. Nah, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Memang dalam berbagai kitab, salah satunya adalah kitab Fathul Bari, kitab Kifatul Akhyar, karangan Taqiyuddin Al-Husaini Ad-Dimashqi, dia menjelaskan bahwa menahan diri yang membatalkan itu ada empat. Pertama, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan sama istri di siang Ramadan dalam keadaan berpuasa tentunya, dan yang keempat adalah menahan diri tidak muntah dengan sengaja. Nah, ini harus dipahami. Bagi kita yang mau berpuasa itu harus ada ilmunya. Pertama tadi niat kita sebelum berbuka, sebelum terbit fajar, niat puasa esok harinya, dan ini harus terus menerus. Ya, tidak bisa kita berniat satu kali niat sebulan penuh. Tidak. Kenapa? Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang berulang. Ini sama saja misalnya kita sholat maghrib. Tidak bisa kita sholat maghrib untuk niat seumur hidup. Tidak bisa. Kenapa? Karena ibadah itu berulang. Karena berulang ibadah, berulanglah niat. Karena berulang kita puasa setiap hari, maka berulanglah niat. Begitu. Oleh karenanya niat ini memang wajib dilakukan setiap malam. Atau saya ulang lagi, setiap malam minimal menjelang terbit fajar. Kita lakukan terus. Baru menahan dari hal yang membatalkan puasa yang disebutkan tadi ada 4 hal yang membatalkan puasa ini. Nah, ini kita lakukan. Ini hal-hal yang bersifat fikih ini. Nah, kemudian dalam kaitan pemahaman kita terhadap fikih Ramadan ini adalah kita selain menahan diri dari hal-hal yang bersifat fisik, ya, supaya puasa kita secara fisik sah. Arti sah itu secara fikihnya kan terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, hasilnya sah. Itu kajian fikihnya seperti itu, teorinya seperti itu. Ya, terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, maka puasa itu dipandang sah. Arti syarat itu ya dia tentu Islam ya. Nah, ini orang yang tidak Islam tentu tidak sah puasanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melihat dari sisi fikih Ramadan juga. Ya, ini kita masukkan dalam kajian fikih Ramadan ini, yaitu memahami hal-hal yang membatalkan pahala. Jadi tidak hanya yang membatalkan puasanya saja. Kalau membatalkan puasa, saya yakin banyak orang mampu. Apalah susahnya, misal begini ya. Kita niat puasa besok hari, setelah itu tidur kita. Dari mulai berniat itu, tidur kita terus sampai nanti terbenam matahari. Pertanyaannya puasanya sah atau tidak? Ya sah. Sah itu puasanya. Nah, tapi apakah nilai pahalanya bisa maksimal? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan penting ini. Tentu tidak. Mengapa? Karena orang yang mengalami berat ketika melaksanakan ibadah, ini pasti nilai pahalanya lebih besar. Sebagaimana kata Rasulullah, orang yang bersusah payah berwudu di subuh hari, itu nilai pahalanya luar biasa dibandingkan orang yang tidak berusaha payah. Makanya menjaga puasa ini bukan cerita menjaga makan minum atau membatalkan secara fisik, itu yang berat, tapi adalah menjaga agar nilai pahala puasa itu tetap lestari, tidak ada yang rusak. Ini yang paling berat ini. Makanya kepada pemirsa dirahmati Allah, kita harus terus berusaha untuk menjaga puasa kita ini agar tetap langgeng nilai-nilai pahalanya, tidak dirusak dengan perbuatan-perbuatan, dengan perkataan-perkataan yang bisa mencederai nilai pahala puasa. Di antaranya yaitu kata Rasulullah, al-kadzib, bohong ini.
ya, ghibah, menceritakan keburukan orang lain di belakangnya. Dulu para pemirsa dirahmati Allah, ada kisah di masa Rasulullah. Ada dua orang perempuan yang sangat haus, sangat lapar dalam keadaan puasa. Sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulanah mengalami kondisi sangat berat ya Rasulullah. Dia berpuasa, dia terlihat sangat haus, sangat lapar." Orang ini mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah mengabaikan. Sahabat ini datang kembali kepada kedua perempuan tadi. Dilihatnya semakin payah, dia lapor kepada Rasulullah lagi. "Ya Rasulullah, kondisinya sudah semakin berat. Seolah-olah sudah akan meninggal Rasulullah, saking beratnya," kira-kira begitu. Rasulullah diam saja. Lalu sahabat lihat lagi. Yang ketiga kali datang lagi kepada Rasulullah, menceritakan kondisi berat yang dialami oleh dua perempuan ini yang dalam keadaan berpuasa, tapi mengalami kondisi yang sangat berat. Kata Rasul, "Wahai sahabatku, kau bawa dua ember, dua katakanlah baskom kecil, berikan kepada perempuan yang di sana satu, yang di sini satu." Kata Rasul, suruh mereka, perintah mereka untuk muntah. Sahabat makin heran. Ini ada orang kelaparan, Rasulullah malah disuruh muntah ini orangnya. Tapi sahabat yang namanya perintah, ya lakukan saja, namanya perintah Rasul, lakukan. Diambillah tadi ember, berikan kepada satu perempuan ini, satu perempuan yang lain. Nah, lalu kata Rasul, kata sahabat ini, muntahkan. Nah, perempuan itu pun masing-masing memuntahkan apa yang diperintahkan Rasul tadi. Qadar Allah, para pemirsa dirahmati Allah. Dari muntah itu keluar daging mentah. Ya, keluar daging mentah, dua-duanya. Ini realisasi dari ungkapan Al-Quran, la tajassasu wa la yaqtab. Jangan pernah kalian mencari-cari keburukan saudara kalian. Wa la yaqtab. Dan jangan pernah kalian menceritakan keburukan saudara-saudara di belakangnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian mau memakan daging mentah saudara kalian yang sudah meninggal itu? Itu realisasi dari apa ayat ini. Itu terjadi pada masa Rasulullah itu. Artinya apa? Jangan sempat perbuatan-perbuatan ini terjadi yang akan menghilangkan nilai pahala puasa itu. Dan ini terjadi. Satu hal yang paling penting kita ambil dari kisah ini, selain membatalkan pahala puasa, ternyata perbuatan bohong, mengadu domba, riba, ini ternyata berefek pada fisik kita. Orang yang dalam hatinya penuh hasad, dengki, riba, namimah, itu biasanya mudah lemah. Penyakit mudah datang. Kenapa? Hatinya busuk. Negatif dalam dirinya itu akan mengundang potensi-potensi negatif lagi kepada dirinya. Sehingga dia mudah lemah. Jadi orang kalau mau kuat fisik kita ini dalam berpuasa, selain kita sahur tentunya, bersangka positif saja. Berpikir positif. Tentang orang, ceritakan kebaikan-kebaikan orang. Yakinlah fisik kita akan kuat. Kita akan terlihat sehat dan segar, bahkan makin tampan mungkin, makin cantik. Tapi kebalikan orang yang mengumbar aib orang di belakangnya, ghibah misalnya, atau sejenisnya, berbohong, suka menipu, ini biasanya secara fisik kita pun agak ngeri melihatnya. Lain wajah kawan itu. Mengapa? Energi negatif itu muncul di wajah dan fisiknya, menjadi terlihat agak menakutkan, dan juga akan perumah fisik kita. Mudah-mudahan para pemirsa dirahmati Allah, kita dijauhkan dari semua perbuatan-perbuatan menyimpang ini yang akan paling tidak mengurangi atau bahkan membatalkan nilai pahala puasa kita. Inilah fikih Ramadan yang harus kita pahami. Jadi fikih Ramadan ini ada dua sisinya. Pertama adalah fikih dalam bentuk fisik, yaitu niat dan menahan diri dan membatalkan puasa, dan fikih dalam bentuk hakikat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan nilai pahala puasa kita. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Nasrum min al-fatun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لعل